Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada hari yang istimewa ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Karena Kasih-Nya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar bahkan melakukan apa yang Kau firmankan pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judulnya sekali lagi saya sampaikan, Karena Kasih-Nya. Pak, hidung saya sebelah kiri tidak bisa bernapas. Demikian anak saya Edo membangunkan saya tepat tengah malam pada saat tidur sedang nyenyak-nyenyaknya. Dan mata ini terasa sukar untuk terbuka. Lalu saya berkata kepadanya, berdoalah deh, dan baringkanlah tubuhmu menghadap ke kanan. Nanti hidung sebelah kirimu akan lega kembali. Sejenak anak saya mulai akan terlelap lagi ketika dia kembali dan berkata, sekarang hidung sebelah kanan yang tersumbat. Bah, kamu balikan badanmu ke sebelah kiri, nanti akan lega kembali. Lalu kalau sudah lega, kamu berbaring menghadap ke atas. Mata saya mulai kembali terpejam, tapi itu tidak lama. Ketika dia kembali membangunkan saya, Papa, sekarang dua-duanya tidak bisa bernapas. Ketika saya terbangun, kantuk tak lagi bisa mengalahkan rasa kasih saya padanya. Saya tawarkan kepadanya, maukah kamu tidur dalam pangkuanku? Segera dia turun dari tempat tidurnya, menghampiri saya, dan saya dudukkan di pangkuan. Lalu dia terlelap sampai pagi hari. Mungkin hidungnya masih tersumbat, tapi ada rasa nyaman mengetahui sang ayah berada dekat dengannya. Itulah yang membuat dia segera kembali terlelap. Pertanyaannya, mengapa kita merenungkan dan bertanya dalam hati kita, Tuhan Yesus mau turun dari surga dan masuk ke dalam dunia yang di dalamnya penuh dengan kekotoran, kenajisan, dan kebinasaan. Apalagi dia sampai menderita, dicambuk, diludahi, dimahkotai duri, bahkan sampai dia tersalib untuk kita yang adalah orang-orang berdosa. Apalagi dia datang bukan karena kita orang yang menyenangkan hatinya, bukan pula orang yang menerima dia dengan senang hati. Malahan kita menolak dia. Saya membandingkan alasan Kristus datang ke dalam dunia ini dengan pengalaman saya tadi. Sebagai seorang ayah, kita mau mengorbankan waktu kita karena kita mengasihi anak yang memang kita dipercaya untuk menjaga, memelihara anak kita. Tapi kasih Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga, dan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata seindah apapun. Dia, Yesus Kristus, mengorbankan nyawanya bagi kita yang bukan siapa-siapa. Malahan kita yang bukan apa-apa ini dianggap biji matanya yang begitu berharga. Buktinya, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada karya penyelamatannya boleh merasakan nyamannya pelukan kasih-Nya. Terlebih kita tahu saat ini
hari ini adalah hari Natal. Kita tahu Yesus lahir di kandang, di tempat yang hina untuk kita semua. Itu dilakukan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah renungan ini, dan saya ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau lahir kandang hina, dan Engkau senantiasa menunjukkan kesederhanaan. Namun kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar buat kami, maka kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.